Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan menganalisa penter dari Malang yang datang kemarin. Itu penter 23 yang hidupnya itu pincang-pincang karena habis kompresi di satu silinder kayaknya. Makanya itu kemarin hidupnya itu asap yang keluar dari buangan bawah itu seperti satu-satu gitu. Jadi tidak rata tapi jes gitu keluarnya, itu menyembur-nyembur satu dan asapnya tebal. Dari tutup isian uli juga tebal, makanya itu kita menganalisa kemarin bahwa itu pasti yang jebrot itu satu silinder. Nah, sekarang ini mesin sudah kita turunkan, teman-teman, dan mari kita lihat bersama-sama penyebabnya itu apa. Iki sitok Mas, ngono Mas. Sing jeblos iki sitok iki. Nggih. Kan sane jek-jeke iki karo kebule lek sitok enggak rata. Heeh. Udah. Sitok. Sitok to iki. Berarti satu silinder iki sing rusak berat iki. Rusak berat. Heeh. Cuma satu-satu ngono kan itu. Terserah paman yo apa ngasal terus gak paham aku. Iya. Iki. Heeh. Kita turunkan langsung ya mesinnya karena kemarin itu ngobosnya sudah parah banget. Ini langsung saja kita turunkan. Oh, ini toh, radio. Oh, ini perayaan. Alhamdulillah sudah berhasil kita bongkar kesemuanya, teman-teman. Ini silinder sudah kita lepas, cleaner juga sudah kita copot, shaker juga sudah kita lepasi semuanya. Kalau shaker kita lihat-lihat ini kondisinya kayaknya bisa dipakai lagi kayaknya. Tapi ya nanti untuk jelasnya kita teliti lagi setelah dicuci. Yang bermasalah itu linernya satu sudah keruak seperti ini ya, pecah seperti ini. Makanya kemarin itu seperti yang saya bilang, kalau ini jebrotnya satu silinder yang parah. Ternyata ya betul ya, yang jebrot parah emang satu silinder ini keruak seperti ini. Sedangkan yang lainnya ini masih bisa digunakan. Ini masih ori ya linernya, kelihatannya kalau ini masih ori. Jadi ada baiknya ini kita manfaatkan dulu, tidak usah kita ganti ya, kita balik 1, 2, 3 kita balik. Terus yang pecah ini kita lihat. Biasanya kalau liner itu sudah pecah di dalam blok, biasanya bloknya itu pasti akan bermasalah. Jadi ini akan kita lihat dulu bloknya itu kondisinya bagaimana. Karena liner itu normalnya tidak akan bisa pecah di dalam. Kalau sampai pecah itu pasti otomatis bloknya juga akan rusak. Terkena ledakan kompresi juga karena gesekan-gesekan dari pecahan ini pasti akan rusak. Dan otomatis shakernya itu salah satu itu juga pasti ada yang rusak ya. Nggak mungkin kalau ada keruak seperti ini terus shakernya itu utuh. Nggak mungkin. Pasti juga akan rusak satu itu. Jadi nanti kita akan mengganti shaker satu. Terus ini linernya kita lihat dulu apakah nanti disokkan atau disokkan dengan liner yang ori seperti ini atau disokkan mati seperti liner kolteran. Nanti akan kita timbang-timbang dulu. Kalau kita nanti cari liner secondan ada ya kita akan pasang liner, tapi kalau liner copotan itu sudah nggak ada ya kepaksa mungkin kita akan mengolter salah satu, karena kalau kita mengganti ke semuanya nanti budgetnya akan naik, teman-teman. Kita lihat ke semuanya, liner nomor 4, 3, 2, 1 ketemu ya, nomor 1. Jadi yang pecah tadi otomatis ini bloknya juga pecah, retak. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalau liner itu sudah bisa pecah di dalam blok, itu pasti bloknya pasti juga akan bermasalah seperti ini. Kebanyakan itu pecah blok, retak blok itu akan mengakibatkan liner retak juga.
Dan retaknya liner itu juga akan merusak blok juga. Jadi seperti ini. Makanya ini kemarin ngobosnya itu satu yang jebrot. Itu sepertinya satu. Dan mesinnya pincang-pincang karena emang sudah kehilangan kompresi yang nomor satu ini. Nomor satu ini kehilangan kompresi. Jus itu. Kita akan lihat part yang lainnya. Askreknya ini masih bagus ya teman-teman. Gigi timeng juga masih oke. Askrek kelihatan ini masih bagus, nggak ada keausan, awet. Askreknya Isuzu itu sangat awet, terjamin keawetannya. Jadi emang sangat jauh bedanya dengan yang saya kira merek lain ya. Bukan, tidak akan menyebut merek lain itu apa, tapi kalau nyatanya askreknya Isuzu itu sangat awet. Mesin Panther 23 askreknya saja diraba nggak ada kelihatan ausnya. Seperti itu, awet sekali. Noken A juga nggak masalah, bagus. Jadi terutama permasalahan itu hanya ada pada linernya yang pecah tadi. Jadi perbaikannya nanti kita akan perbaiki liner dan insya Allah ganti metal sama ring shaker. Kalau shakernya itu masih nanti akan bisa kita carikan satu yang second, karena kondisinya kemarin sebenarnya kalau nggak pincang itu sebenarnya halus juga mesinnya itu. Nah demikianlah teman-teman, ini hasil pemeriksaan Panther yang dari Malang kemarin ya. Ini sebenarnya ini Panther ini belum antri, sebenarnya belum antri. Tetapi karena 2 hari besok itu kosong, nggak ada antrian, jadi ini yang masuk ini kita sambi, kita cicil. Beliau tidak menginginkan mobilnya jadi dalam 10 hari, katanya boleh dicicil. Kalau emang besok antrian kita datang, ya ini kita tinggal dulu mengerjakan antrian kita yang besok datang itu. Jadi ya seperti inilah kondisinya, pecah di sini linernya itu, di silinder 1. Nah jadi ini linernya, terus lukanya di sini. Ini lukanya kelihatan kan kalau ini retak. Nah makanya ini terjadi seperti ini, ngobosnya itu brus gitu. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah sudah berhasil kita bongkar ke semuanya teman-teman. Ini silinder sudah kita lepas, cleaner juga sudah kita copot, shaker juga sudah kita lepasi semuanya. Kalau shaker kita lihat-lihat ini kondisinya kayaknya bisa dipakai lagi kayaknya. Tapi ya nanti untuk jelasnya kita teliti lagi setelah dicuci. Yang bermasalah itu linernya satu sudah keruak seperti ini ya, pecah seperti ini. Makanya kemarin itu seperti yang saya bilang, kalau ini jebrotnya satu silinder yang parah. Ternyata ya betul ya, yang jebrot parah emang satu silinder ini keruak seperti ini. Sedangkan yang lainnya ini masih bisa digunakan. Ini masih ori ya linernya, kelihatannya kalau ini masih ori. Jadi ada baiknya ini kita manfaatkan dulu, tidak usah kita ganti ya, kita balik 1, 2, 3 kita balik. Terus yang pecah ini kita lihat. Biasanya kalau liner itu sudah pecah di dalam blok, biasanya bloknya itu pasti akan bermasalah. Jadi ini akan kita lihat dulu bloknya itu kondisinya bagaimana. Karena liner itu normalnya tidak akan bisa pecah di dalam. Kalau sampai pecah itu pasti otomatis bloknya juga akan rusak. Terkena ledakan kompresi, juga karena gesekan-gesekan dari pecahan ini pasti akan rusak. Dan otomatis shakernya itu salah satu itu juga pasti ada yang rusak ya. Nggak mungkin kalau ada keruak seperti ini terus shakernya itu utuh, nggak mungkin. Pasti juga akan rusak satu itu. Jadi nanti kita akan mengganti shaker 1. Terus ini linernya kita lihat dulu apakah nanti disokkan atau disokkan dengan liner yang ori seperti ini, atau disokkan mati seperti liner kolteran. Nanti akan kita pertimbang-timbang dulu. Kalau kita nanti cari liner
secondan ada, ya kita akan pasang liner. Tapi kalau liner copotan itu sudah nggak ada, ya kepaksa mungkin kita akan mengolter salah satu. Karena kalau kita mengganti ke semuanya, nanti budgetnya akan naik, teman-teman. Kita lihat ke semuanya, liner nomor 4, 3, 2, 1. Ketemu ya, nomor 1. Jadi yang pecah tadi, otomatis ini bloknya juga pecah, retak. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalau liner itu sudah bisa pecah di dalam blok, itu pasti bloknya pasti juga akan bermasalah seperti ini. Kebanyakan itu pecah blok, retak blok itu akan mengakibatkan liner retak juga. Dan retaknya liner itu juga akan merusak blok juga. Jadi seperti ini. Makanya ini kemarin ngobosnya itu satu yang jebrot, itu sepertinya satu, dan mesinnya pincang-pincang karena emang sudah kehilangan kompresi yang nomor 1 ini. Nomor 1 ini kehilangan kompresi, jus gitu. Kita akan lihat part yang lainnya. Askreknya ini masih bagus ya teman-teman, gigi timeng juga masih oke. Askrek kelihatan ini masih bagus, nggak ada keausan, awet. Aslinya Isuzu itu sangat awet, terjamin keawetannya. Jadi emang sangat jauh bedanya dengan yang saya kira merek lain ya. Bukan, tidak akan menyebut merek lain itu apa, tapi nyatanya aslinya Isuzu itu sangat awet. Mesin Panther 23 askernya saja diraba nggak ada kelihatan ausnya, seperti itu, awet sekali. Noken A juga nggak masalah, bagus. Jadi terutama permasalahan itu hanya ada pada linernya yang pecah tadi. Jadi perbaikannya nanti kita akan perbaiki liner dan insya Allah ganti metal sama ring shaker. Kalau shakernya itu masih nanti akan bisa kita carikan satu yang second, karena kondisinya kemarin sebenarnya kalau nggak pincang itu sebenarnya halus juga mesinnya itu. Nah demikianlah teman-teman, ini hasil pemeriksaan Panther yang dari Malang kemarin ya. Ini sebenarnya Panther ini belum antri, sebenarnya belum antri, tetapi karena 2 hari besok itu kosong, nggak ada antrian, jadi ini yang masuk ini kita sambi, kita cicil. Beliau tidak menginginkan mobilnya jadi dalam 10 hari, katanya boleh dicicil. Kalau emang besok antrian kita datang, ya ini kita tinggal dulu mengerjakan antrian kita yang besok datang itu. Jadi ya seperti inilah kondisinya, pecah di sini linernya itu, di silinder 1. Nah jadi ini linernya, terus lukanya di sini, ini lukanya kelihatan kan kalau ini retak. Nah makanya ini terjadi seperti ini, ngobosnya itu brus gitu. Nah demikianlah teman-teman analisa kita. Jadi emang yang retak itu satu silinder di silinder 1 itu nanti akan kita ganti. Itu cara perbaikannya ada 2 macam. Jadi perbaikan yang standar, sempurna, bagus itu emang harus diganti liner ke semuanya, dan disokkan yang salah satu itu, disokkan yang pecah itu disok sama besi lagi, dibentuk silinder lagi, terus disokkan dengan liner yang baru. Terus cara yang murah kedua adalah cara yang murah, ke 3 blok yang belum pecah tadi kita balik, terus yang 1 itu kita sokkan dengan liner yang di coulter, itu juga murah, hasilnya juga sama. Nanti kalau rusak lagi nanti bisa diperbaiki dengan cara di coulter lagi, terus dipasang liner yang ori lagi, itu juga bisa. Jadi banyak cara untuk mengatur, mensiasati mesin Panther bisa dengan biaya murah, bisa caranya seperti itu. Jadi kalau ingin cara murah, yang 1 itu dibikinkan liner di bengkel bubut, yang kedua itu kita balik, hasilnya akan sama, nanti juga sembuh dari ngobos teman-teman. Tinggal pilih yang mana. Kalau saya menyarankan yang murah dulu, jadi yang 3 itu dibalik, yang 1 itu disokkan. Nanti kalau sudah mesin itu sudah rusak, mungkin bisa 7 tahun lagi atau 8 tahun lagi, baru prosedur seperti semula, seperti aslinya.
Jadi yang sok-sokan tadi disok lagi terus dipasang liner yang baru kalau sudah rusak lagi. Tapi kalau menurut kemungkinan saya, mobil ini mungkin nggak sampai 6 tahun yang punya sudah ganti Grand Touring. Semoga saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton.